ketika tanaman kedua itu bagus, buah-buah sudah mulai panen, ternyata masyarakat sudah berbondong-bondong Mas. Berbondong-bondong ke sini karena ini hal unik, buahnya bagus, foto-foto, selfie gitu ramai sekali. Bahkan pernah dalam satu hari itu awal hampir 1.000 orang. Artinya hanya masuk foto-foto lihat itu hampir 1.000 orang Mas dalam satu hari. 500 lebih orang itu berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Terus-terusan sampai kami bingung ini lonjakan apa. Ternyata mereka zaman sekarang viralnya cepat. Artinya mereka foto-foto, selfie, kemudian jadi status WA, Facebook, lanjutan deret-deret. Bahkan kami pun belum menggunakan akun media sosial untuk promosi. Untuk promosi belum saat itu. Belum saatnya panen, masyarakat yang kesini itu pesen di data bingung, terlalu banyak, kita bingung. Bahkan masyarakat yang mau pesen ke sini supaya buahnya tidak habis nanti, itu nulis sendiri, ditempelkan di buahnya Mas, dipesan alamat, ada nama dan alamat gitu. Karena waktu itu kurang 10 hari saja sudah mulai. Bahkan sempat sebelum dipanen itu sudah habis, semua sudah ada tulisannya Mas. Awal mula saya telah lulus, bahkan sebelum lulus pasca sarjana, saya profesi ya mungkin atau yang dijalani sebelum itu adalah saya di Rektorat Universitas 11 Maret sebagai asisten staf ahli rektor. Di sana, setelah di sana kemudian awal mulanya itu karena orang tua sakit. Orang tua sakit karena di kampung atau di desa saya orang tua sedangkan anak-anaknya sudah jauh dari rumah semua, jadi orang tua sendiri mau tidak mau saya harus pulang. Awal mulanya itu pendidikan saya lulusan S2 pendidikan ekonomi di Universitas 11 Maret dan S1-nya dulu juga pendidikan akuntansi, artinya bergelut di bidang ekonomi dan akuntansi, kurang lebih seperti itu. Umur saat ini 30 tahun. Ya, sekarang menjalani profesi sebagai petani melon hidroponik. Perkenalkan, nama saya Tribowo Pangestika dari Desa Karangpucung. Di masa itu ketika di desa saya sering diskusi dengan warga desa atau masyarakat desa yang sebagian besar petani. Sebagian besar petani mau tidak mau ngobrolnya atau diskusinya ya seputar pertanian. Dari situ awalnya. Lama-lama tertarik dunia pertanian karena dari diskusi itu yang ternyata dunia pertanian di kita, terutama di desa saya itu masih banyak sekali permasalahan yang petani sendiri tidak tahu ujungnya solusinya seperti apa nanti. Sebelum bertani, saya dan teman-teman dan beberapa warga masyarakat membentuk kelompok peternakan dulu. Peternakan karena kita banyak juga peternak di desa dan saya rasa peternak itu awal mula tidak terlalu berat seperti bertani. Artinya saya yang pemula mungkin bisa disambi, awal mula seperti itu. Di dalam kelompok peternakan sapi, hampir semuanya adalah backgroundnya petani. Backgroundnya petani otomatis sering merawat sapi, kumpul bareng-bareng, ngobrolnya juga bukan peternakan. Ngobrol ya walaupun kita pokok utamanya ngobrol peternakan, bagaimana mengembangkan, tapi di sela-sela pasti bertani. Karena di desa peternakan kan masih sebatas sambilan awalnya. Cerita bertani kepengen ikut memberikan solusi lah, walaupun saya bukan dari background atau tidak pernah bertani. Saya semula awalnya mencoba dulu di belakang rumah. Saya bertani apa sih yang bisa dikembangkan selain di sini jagung dan padi, karena jagung dan padi saya rasa nilai ekonomisnya pas cerita itu petani, nilai ekonomisnya kok
berat, cenderung hasilnya tidak seberapa dengan kerja keras yang dihasilkan atau yang diberikan. Awal mulai latihan ada nanam semangka, nanam melon, nanam anggur, nanam cabai, nanam tomat dan lain-lain di belakang rumah. Di situ ketemulah saya di melon hidroponik. Proses budidaya itu kita mulai dari semai, Mas. Kalau dari semai itu kita beli bijinya, kemudian kita rendam dan kita peram kurang lebih selama 24 jam. Setelah itu kita tanam. Dari proses semai itu kita butuh waktu sekitar 8-12 hari. Sekitar itu kemudian kita pindah tanam ke instalasi ini. Setelah pindah tanam, untuk sampai panen itu tergantung varietasnya, umurnya. Rata-rata ada yang 70 hari, kemudian ada yang 60 atau 65 hari, tergantung varietasnya. Setelah pindah semai ke tanam, setelah ditanam, otomatis kita butuh nutrisi. Kalau untuk nutrisi kita menggunakan pupuk AB Mix yang kita racik sendiri. Kita juga sempat berproses beberapa kali perbaikan untuk AB Mix. Sampai saat ini pun kita masih melakukan perbaikan untuk demi ingin yang sempurna, walaupun tidak mustahil untuk sempurna sekali, artinya sesuai apa yang kita inginkan. Itu. Kemudian untuk proses perawatan tanaman kita dari awal kita yang jelas seperti tanaman pada umumnya, kita usahakan untuk menjaga daun dan tanaman dan batang itu sehat, kita cukupi nutrisinya. Kemudian kalau kita sudah mau masuk generatif, kita menggunakan pupuk generatif. Tadi kita sebelumnya menggunakan pupuk vegetatif yang kita racik sendiri itu. Ketika masuk generatif sebelumnya tanda-tandanya itu bunga, Mas. Jadi di melon hidroponik yang di dalam greenhouse ini untuk proses menjadi buah itu kita perlukan proses polinasi, yaitu proses bunga jantan ke bunga betina. Kita oles-oleskan bunga jantan ke bunga betina atau bakal yang menjadi bakal buah. Sebelum itu kita pelihara untuk yang menjadi buah itu di ruas kurang lebih di 9, 10, 11 sampai 12. Di antara itu. Jadi 1 sampai 8 sebelumnya kita rempeli atau kita buang bakal buahnya 1 sampai 8. Untuk ruas 9 kita pelihara polinasi sampai ruas sampai 12. Jadi kurang lebih kita polinasi dalam tiap pohon itu kurang lebih 3 sampai 4 bunga. Bunga jantan ke bunga betina kita oles-oleskan itu. Itu proses polinasi yang kita lakukan di pagi hari di antara jam 8 sampai jam 10. Setelah proses polinasi 3 hari 4 hari sudah kelihatan muncul bakal buah yang kita polinasi tadi. Kemudian ketika buah sudah seukuran katakanlah telur bebek lah, sudah kelihatan jendol besar lumayan, kita seleksi, Mas. Dari 3 atau 4 buah yang jadi, kita hanya pilih satu yang terbaik. Satu yang terbaik itu dari ukurannya, dari bentuknya simetris atau tidak, kemudian tanda-tanda yang lain yang kita anggap itu paling baik. Kita sisakan 1 atau 2. Ketika memungkinkan ada 2 yang memang bagus, besarnya rata, kita sisakan 2. Tapi sebagian besar kita sisakan 1. 1 buah itu yang akan kita pelihara sampai panen nanti. Yang perawatan selanjutnya tinggal kita jaga daun tetap hijau, tetap sehat, batang tetap sehat. Kemudian kita rempeli, kita buang daun yang sudah tua, daun yang sudah tidak efektif untuk proses fotosintesis karena sudah rusak, tua. Kemudian cabang-cabang yang menjadi bakal buah di atas buah kita buangi juga semua. Sampai kita juga topping pucuk di ujung tanaman kita potong supaya perkembangannya sudah berhenti. Itu kurang lebih di 27 atau sampai 30 daun. Atau kalau kami greenhouse kita menyesuaikan tali yang ada, kita sudah diantara itulah, kita tinggal potong, tidak harus ngitung satu-satu per daun, sekitar itu.
Itu yang kita lakukan sampai panen. Kalau sudah ini seperti ini dari kemarin mungkin 10 hari tinggal panen, kita sudah minim perawatan. Kita hanya ngontrol tiap hari. Kenapa melon hidroponik? Karena itu tadi nilai bisnisnya yang lumayan menguntungkan. Karena buah-buah premium atau hidroponik itu di pasaran supermarket harganya masih stabil. Saya juga survei ke supermarket, harganya cenderung tidak berubah. Artinya dan nilainya juga lumayan. Cuma memang yang saya pelajari lagi berdasarkan beberapa literasi, ternyata bertani melon secara hidroponik tingkat kesulitannya tinggi. Di situ saya semakin tertantang, artinya ketika yang sulit biasanya kalau jadi hasilnya lumayan. Daripada kalau yang gampang-gampang semua orang bisa, mudah ditiru, itu cenderung harganya gampang naik turun. Nah, dari situ kita belajar di belakang rumah dulu, saya belajar melon hidroponik. Setelah saya rasa saya mungkin sudah memiliki bekal ilmu lah, setidaknya saya terus membuat greenhouse di sini. Greenhouse saya bangun itu di depan peternakan sapi, karena supaya lebih dekat untuk merawat sapi sekaligus merawat melon. Awal mulanya itu di tahun 2020. Ya di sini kita produksi melon premium. Saya tipenya lebih senang ke tantangan. Kalau di kantor justru hampir minim tantangan dan hampir setiap hari kita hanya rutinitas, artinya sama, tiap harinya kita sama, yang dikerjakan sama, berangkatnya sama, pulangnya sama. Nah, di dunia pertanian justru saya menemukan ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Artinya orang bertani itu harus paham dari awal budidayanya, dari awal nanam, kemudian perawatan, dari pemupukan, dari panen, bahkan ke pemasarannya. Artinya ternyata lebih sulit, jauh lebih sulit. Di situ yang saya alami, ternyata untuk belajar bertani ini memerlukan waktu lumayan untuk berproses. Tidak semata-mata dari teori diaplikasikan jadi. Saya butuh waktu untuk uji coba. Saya sudah cukup banyak mengalami mencoba gagal diperbaiki semakin sekarang, bahkan sampai saat ini walaupun tampilannya sudah orang katakan ini sudah bagus, tapi saya masih belum puas, saya masih banyak yang harus diperbaiki. Ini sekarang kita tanam yang ketiga, di mana yang pertama, kedua, dan ketiga kita beda varietas. Kita masih, kalau saya pribadi masih uji coba, kita coba berbagai varietas, mana yang sulit, mana yang gampang supaya kita paham, dan yang paling utama pemasaran. Mana yang masyarakat sukai, karena di sini alhamdulillah Mas, untuk panen pertama dan kedua kita buka untuk petik sendiri. Alhamdulillah dalam waktu 4-5 hari kita sudah habis. Di sini ada 700 batang, 700 pohon, di mana kebanyakan kita buahkan satu, beberapa ada yang kita buahkan dua, itu tergantung juga varietas. Ternyata peminatnya walaupun harganya cenderung mungkin kalau di desa itu lumayan mahal, tapi ternyata karena kualitasnya banyak juga yang nunggu-nunggu panennya. Pertentangan dari masyarakat dan dari keluarga sendiri, saya jawab pasti, artinya dengan apalagi latar atau background saya yang lulusan S2, saya walaupun beberapa kali juga saya sempat ditawari untuk dosen Mas, tapi tidak tahu, mungkin hati ya, arah hati saya kepengen senengnya di sini gitu. Itu pertentangan, apalagi ya orang di sekitar kita kan menganggap bahwa dosen jauh lebih menjanjikan, jauh lebih pastilah jelas. Walaupun saya pribadi kok ya setuju tidak setuju, karena banyak aspek lah yang harus kita bandingkan.
Mungkin ini tidak bisa dibandingkan semata-mata secara nilai ekonomis, Mas. Awal mula pasti pertentangan itu. Kemudian dari masyarakat banyak juga, Mas. Artinya apalagi awal-awal kan greenhouse saja kalau untuk di desa itu masih awam orang tahu itu greenhouse itu apa. Dengan bangunan yang seperti ini, untuk bertani saja masa modalnya sampai segitu, buat sampai dari besi sampai lain-lain, mending buat rumah, mending beli tanah, itu sudah sering banyak sekali, Mas. Karena memang untuk bertani secara hidroponik di dalam greenhouse ini biayanya juga lumayan, Mas, biaya awal. Saya sendiri pribadi membangun ini juga bertahap, tidak langsung awal karena memang biayanya ya menabung sedikit demi sedikit. Makanya prosesnya lama. Kalau saya katakan di sini saya sudah setahun lebih, tapi dari proses awal untuk membuat bangunan ini mungkin ya hampir 2 tahun, Mas. Artinya bertahap, uji coba dulu di sini seperti apa. Bahkan tanaman pertama saya anggap juga gagal. Tanaman pertama kita petik atau panen itu sebelum masanya, walaupun sudah rasa manis dan cenderung tidak terlalu bagus tanaman. Itu juga komentar masyarakat beragam lagi. Modalnya banyak, apa kok nggak menghasilkan seperti itu. Walaupun hitung-hitungan saya panen pertama juga dari segi hasil untuk operasional lain-lain masih lebih. Kemudian ini mulai berubah, Mas, ketika panen kedua. Panen kedua saya lebih serius karena pengalaman dari tanam pertama, karena lokasinya beda dengan di belakang rumah, artinya ternyata harus ada beberapa yang harus saya perbaiki. Beda lokasi, beda cuaca, beda angin, lain sebagainya. Lebih detail, beda air juga, air bakunya. Panen kedua kita sudah mulai menampakkan tanaman yang bagus. Tanaman yang bagus, kemudian saya lebih bahasa bertani lebih telaten lagi. Saya lebih telaten lagi, ternyata dapat kunjungan lumayan banyak walaupun belum panen. Ada yang tertarik melihat ini, foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian bantuan dan support juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, di mana kepala dinas dan beserta rombongan hadir di sini sebelum panen, sebelum masih usia mungkin 35 AST sudah menampakkan buahnya. Beliau menyarankan ketika panen untuk ngundang Ibu Bupati. Nah, di situ awalnya ketika tanaman kedua itu bagus, buah-buah sudah mulai panen, ternyata masyarakat sudah berbondong-bondong, Mas. Berbondong-bondong ke sini karena ini hal unik, buahnya bagus. Foto-foto, selfie gitu ramai sekali. Bahkan pernah dalam satu hari itu awal hampir 1.000 orang. Artinya hanya masuk foto-foto lihat itu hampir 1.000 orang, Mas, dalam satu hari. 500 lebih orang. Itu berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Terus-terusan sampai kami bingung ini lonjakan apa. Ternyata mereka zaman sekarang viralnya cepat. Artinya mereka foto-foto, selfie, kemudian jadi status WA, Facebook, lain sebagainya, deret-deret. Bahkan kami pun belum menggunakan akun media sosial untuk promosi. Untuk promosi belum saat itu. Ternyata viral cepat, kemudian titik utamanya di panen. Hari panen, Ibu Bupati beserta banyak juga ada kepala dinas dari berbagai instansi yang hadir di sini. Kemudian ada juga acara dari pihak desa. Itu panen perdana untuk melon. Dari situ sudah mulai hampir sampai sekarang hampir tiap hari ada tamu datang untuk melihat, untuk bertanya, diskusi dan lain sebagainya. Bahkan beberapa sudah menawarkan dan bekerja sama untuk bermitra, dan saat ini sudah jalan di 2 tempat. Untuk yang di lokasi ini tanamannya melon, Mas. Kemudian setelah panen kedua itu kami, karena di sini sebenarnya saya juga anggota kelompok petani muda. Kelompok petani muda kita sharing, akhirnya
tertarik juga. Di tanaman kedua sudah mulai belajar teman-teman Mas. Kemudian yang pertama kita pindahkan juga, semula sudah ada kelompok petani muda menanam hidroponik sayuran, dipindahkan di area sini juga. Untuk kalau yang greenhouse ini dari awal memang melon Mas. Cuma kalau yang di sebelah kita ada sayur-sayuran, berbagai sayur-sayuran hidroponik. Varietasnya dari awal saya nanam pernah Golden Alisa, kemudian ada Intanon, kemudian ada Golden Aroma, ada pernah juga Honey Globe, varietas Sweet Thailand. Kalau yang sudah dicoba mungkin lebih dari itu. Hampir semua jenis yang pernah saya tanam sebenarnya untuk cuaca cocok semua Mas. Bedanya itu di karakteristik masing-masing, karena melon cenderung di dataran rendah, sinar matahari satu hari. Yang berat itu di cuaca ekstrim Mas, artinya hujan terus-menerus sepanjang hari, berlangsung selama beberapa hari terus-menerus, bahkan mingguan, itu yang berat. Kalau impian ke depan, kenapa juga melon hidroponik greenhouse ini? Ini berangkat juga awalnya dari permasalahan di mana petani sekarang itu mengeluh sudah semakin sedikitnya tenaga yang mau bertani. Awal mula juga salah satunya. Kenapa ini saya rasa ini mungkin jadi solusi ketika petani muda atau anak-anak remaja yang berminat jadi petani, ini akan lebih gampang untuk menarik perhatian mereka untuk mau jadi bertani. Awal mulanya itu. Impiannya sekarang kami ingin mengembangkan terutama melon hidroponik ini lebih banyak lagi, karena ini dari yang sudah saya awali beberapa kali tanam atau panen ini cukup menghasilkan, lumayan hasilnya. Kita kembangkan. Saat ini desa juga memfasilitasi dengan memberikan membangun greenhouse berasal dari dana ketahanan pangan yang kami kelola oleh petani muda. Petani muda mengelola, merawatnya gitu. Kalau bangunan greenhouse dan lain sebagainya itu berasal dari desa. Jadi saat ini sudah ada tiga greenhouse. Kemudian tahun ini kemungkinan ada pembangunan 2 lagi greenhouse. Sudah dianggarkan seperti itu. Berharap ini terus berkembang. Mitra-mitra atau teman-teman yang lain tidak harus bermitra dengan kami. Kalau memang tertarik mau belajar, silahkan monggo, terbuka. Selama ini juga sudah lumayan banyak yang kesini tanya-tanya mau kepengen belajar. Insya Allah selama saya ada waktu, saya akan berbagi dengan senang hati Mas. Perbedaan dengan kita bertani hidroponik yang tampilan di sini itu dibanding dengan lahan terbuka. Yang pertama, kita mahal di biaya pertama, pembangunan kita mahal. Untuk tanah kan cenderung tinggal mengolah lahan, kita mahal untuk biaya greenhouse-nya dan instalasi. Akan tetapi yang bisa saya sampaikan, ketika kita menggunakan media seperti ini, bayangkan kita sudah panen hari ini Mas, besok sudah bisa tanam lagi. Kalau di lahan terbuka belum tentu, kita panen hari ini kita harus olah lahan lagi, kita perlu waktu, kita harus membersihkan rumput lain sebagainya. Kita kan tidak, kita bisa cepat kejar waktu tanam dan lain-lain. Artinya kita lebih mudah menentukan jadwal tanam dan jadwal panen. Pertama itu. Yang kedua, keuntungan menggunakan greenhouse kita lebih ringan. Artinya ancaman utama ketika tanam di lahan terbuka itu melon cenderung mudah terkena lalat buah. Lalat buah ketika di sini kita cenderung minim. Bahkan untuk insek yang lain atau serangga yang lain kita hampir tidak ada. Jadi kita meminimalisir biaya penyemprotan atau spray insektisida. Kita hampir tidak melakukan itu, kita lakukan hanya di awal untuk sterilisasi lokasi. Sebelum tanam kita sterilkan supaya tidak ada hama-hama yang masuk ketika panen. Itu. Kemudian untuk pestisida jauh lebih irit. Katakanlah mungkin ketika di lahan harus seminggu 1 kali atau bahkan seminggu 2 kali, kita bisa katakan tidak sampai seperti itu. Kita hanya melihat
situasi. Ketika ternyata ada tanda-tanda atau musimnya ekstrim, kita lakukan hanya pencegahan. Pemasaran, walaupun sebelum tanam ini sebenarnya saya sudah survei pemasaran karena saya sudah uji coba tanam juga. Saya bahkan sudah membuat jejaring, katakanlah jejaring bisnis lah, untuk kita ketika sudah tanam panen kita mau salurkan kemana. Saya sudah punya itu sebenarnya di awal untuk terutama buah-buah untuk masuk supermarket. Tapi ternyata pengalaman dari panen pertama tadi, kemudian panen kedua yang ramai, kita habis untuk petik sendiri, Mas. Bahkan dalam 4-5 hari habis. Itu. Makanya kita belum sempat pemasaran keluar. Kita konsumen datang ke sendiri ke sini, petik sendiri, dan bisa dibawa pulang atau dinikmati di sini. Cerita uniknya lagi banyak sebenarnya, Mas. Banyak yang di luar prediksi. Prediksi saya ternyata kita patok harga per kilo itu 35.000, Mas. Karena harga pasarannya saya survei di supermarket terdekat dari sini itu per kilo ada yang 40, 45, bahkan 55.000. Kita di sini 35.000, dengan teman-teman yang di luar sini juga ternyata ada yang usaha seperti ini jual sekitar angka itu. Kita jual 35.000. Awal mula sempat khawatir, Mas. Di desa melon 1 kilo 35.000 apa laku gitu. Tapi ternyata habis, ternyata dalam 4-5 hari habis. Ternyata laku. Yang pertama itu. Yang kedua, di supermarket itu yang diinginkan buah cenderung jangan terlalu besar, 1,5 kilo lah, kisaran itu sampai 2 kilo. Nah, awal mula tanam saya berhati-hati untuk jangan terlalu besar, nanti bahaya, tidak bisa masuk supermarket dan lain-lain. Ternyata saya tanam ada yang 3 kilo, ada yang 3,5 kilo untuk varietas tertentu. Rata-rata untuk yang saat ini kan 2 kilo. Ternyata masyarakat juga milihnya yang gede dulu, Mas, yang besar dulu. Yang besar itu laku pertama daripada yang kecil-kecil. Oh, ini di luar prediksi lagi. Ternyata gede-gedean, mana yang besar dia banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian panen kedua juga. Belum saatnya panen, masyarakat yang kesini itu pesen di data bingung, terlalu banyak, kita bingung. Bahkan masyarakat yang mau pesen ke sini supaya buahnya tidak habis nanti, itu nulis sendiri, ditempelkan di buahnya, Mas, dipesan alamat, ada nama dan alamat gitu. Karena waktu itu kurang 10 hari saja sudah mulai. Bahkan sempat sebelum dipanen itu sudah habis, semua sudah ada tulisannya, Mas. Jadi dari situ ternyata saya berkesimpulan peminatnya cukup banyak, peminat buah melon. Saya katakan itu karena beberapa dari yang panen pertama, kedua, ketiga itu orang yang sama itu banyak juga, Mas, yang cenderung suka melon. Komentar pertama ketika mencoba atau beli di sini pasti kami baru pernah mencoba melon rasanya seperti ini, karena dibandingkan dengan melon lokal atau yang di pasaran itu kan tingkat kemanisan kalau kami ukur itu di angka 8 atau 9 brick atau bahkan 10 lah. Kalau di sini kita minimal biasanya 14 brick, 15, bahkan ada yang 17. Untuk penyakit tanaman melon itu menurut saya itu salah satu tanaman yang sangat perlu perawatan ekstra. Artinya dia sangat rentan terhadap jamur. Kita kalau di dalam greenhouse kita sudah mending kita ngurangi hama atau inseknya sudah kita berkurang sehingga penyemprotan untuk insek hampir tidak dilakukan. Tapi untuk jamur ini cenderung sangat rentan terhadap jamur, apalagi ketika cuaca ekstrim, cuaca yang terus-menerus hujan, hampir tidak ada matahari, sinar matahari, dari pagi sudah hujan, mendung dan lain-lain, kelembaban tinggi, otomatis akan sangat mudah terserang jamur. Untuk perawatan sebenarnya yang kita lakukan idealnya itu pencegahan yang rutin. Mungkin untuk fungisida ya seminggu sekali, atau lebih dari itu bahkan
Kemudian rentannya tanaman melon kalau menurut saya itu justru ketika setelah berbuah di masa generatif itu cenderung mungkin daya tahan tanamannya lebih rentan. Itu. Untuk spray mungkin kita jarang melakukan dosis tinggi, Mas, kita hanya untuk pencegahan biasanya itu. Cuma tidak menutup kemungkinan kita juga masih terkena. Apalagi ketika cuaca ekstrim dibarengi angin besar, di mana kemarin air hujan juga walaupun kita sudah menggunakan insect net, air yang kena angin juga masih masuk, itu yang mungkin kelembaban tinggi menyebabkan jamur masuk. Untuk jamur kita menggunakan fungisida yang bahan aktif mungkin mancozeb, chlorothalonil, ya sejenis itu. Idealnya memang kalau menurut saya satu orang cukup untuk satu greenhouse, satu orang cukup, sedangkan ketika polinasi baru kita butuh bantuan karena kita harus kejar-kejaran. Kalau polinasi itu bunga mekar hanya 1 hari, Mas, bunga betina. Jadi kalau itu sudah kelewat, sudah gagal. Makanya harus kita lebih baik menambah tenaga untuk menjamin bahwa proses polinasi itu memang sudah dilakukan. Kita ada 3 orang, di mana untuk perawatan biasa ya seperti ini, potong-potong daun dan lain sebagainya. Kalau perawatan cenderung ringan tapi hampir tiap hari ada, Mas. Artinya ya untuk merambatkan ya seperti pada konvensional pada umumnya lah, untuk merambatkan, gantung buah, dan untuk kontrol lain. Karena kini sistem instalasinya kita pakai NFT menggunakan pompa air, jadi rawatan atau yang harus dilakukan setiap hari itu kontrol terhadap air. Ketika air berkurang atau air hampir habis, kita tambahkan air dan masukkan nutrisinya. Untuk hasil dari satu greenhouse melon ini mungkin bisa nggak bisa atau tidak bisa untuk patokan resmi ya, Mas. Artinya hampir pasti seperti itu tidak. Kita karena tanaman potensi hasil atau produksinya juga berubah-ubah tergantung perawatan, cuaca, dan faktor lain. Untuk gambaran, kalau yang sudah itu dalam 700 pohon ini kita minimal dapat 1 ton. Minimal, biasanya memang lebih, 1 ton lebih. Kita jual per kilonya 35.000, katakanlah 1 ton ya 35 juta hasilnya. Kemudian untuk operasional itu 1 pohon kurang lebih kita di angka 10-12 ribu, Mas. Itu sudah dari bibit, karena bibitnya juga lumayan mahal, kemudian dari tenaga, kemudian dari pemupukan, nutrisinya itu kurang lebih seperti itu. 12.000 mungkin kita kalikan 700, mungkin ketemu 8.400.000, dan lain-lain kita bulatkan mungkin 10 juta lah ya. 35 kali kurangi 10 juta ini di angka 25 juta. Tapi besar itu juga ternyata tidak menjamin hasil seperti itu, Mas. Memang perawatannya luar biasa ekstra. Seiring berjalannya waktu ternyata banyak yang ingin juga menjadi petani melon hidroponik ini, banyak yang sudah tertarik. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan 2 tempat untuk bermitra. Prosesnya tidak sulit, artinya tergantung permintaannya seperti apa. Kalau kami ada sebagai contoh, kita bangunkan juga greenhouse dari awal, Mas. Kita bangunkan greenhouse dari awal, bahan-bahan semuanya dari kami sampai jadi, kemudian dengan juga instalasinya sepaket, tinggal siap tanam. Bahkan kami juga menyediakan bibit atau benihnya, kita pupuk, nutrisi, dan lain sebagainya. Artinya terbuka bagi yang ingin juga bekerja sama dengan kita. Kalau untuk pemasaran juga kita kenalkan, kita ada beberapa buyer atau yang siap menerima juga banyak juga, lumayan. Atau mau buka usaha petik sendiri juga boleh. Itu sebelum menanam itu kami rutin melakukan pelatihan karena menurut saya untuk budidaya melon ini kita harus memiliki ilmu yang mumpuni, Mas. Ketika tidak,
berat harapannya ketika tanam pertama udah berhasil. Karena dikatakan mudah, ini mudah bagi yang sudah biasa, tapi bagi pemula ini menurut kami masih cenderung sulit. Karena cukup kompleks perawatannya, apalagi sistem NFT, ketika kesalahan kecil menjadi fatal akibatnya, yang menjadikan bisa gagal panen. Itu yang dialami kita di tanam pertama. Untuk gambaran biaya awal untuk pembangunan greenhouse, walaupun yang untuk saat ini yang ada di sini itu kalau saya suruh ngitung agak berat karena saya bangunnya bertahap Mas, nipil artinya tidak sekali bangun, cuma beberapa yang sudah kita kerjasama. Untuk membangun greenhouse ini harganya tergantung dengan kualitasnya, artinya apalagi ini kan menggunakan rangka hologalvanis yang ada ketebalan masing-masing, kita sesuaikan budgetnya, kita bisa hitungkan, artinya mau budget sedia berapa kita hitungkan dapatnya ketebalan sekian-sekian. Dan sekarang harga besi juga cenderung terus-menerus naik. Untuk kisaran harga mungkin di kisaran 120 juta, itu insya Allah sudah dapat dengan instalasinya. Di area ini sudah tambah teman-teman lagi yang bergabung di sini, sekarang tidak hanya melon dan juga peternakan sapi. Kita sudah ada peternakan kelinci di sini, kemudian ada peternakan untuk budidaya jangkrik, kemudian peternakan domba, dan juga sayur-mayuran baik yang organik maupun non-organik. Ya, yang belum saya sebutkan tadi ada kelompok perikanan. Area di sini kita namai Artansi, Mas, area pertanian terintegrasi. Kita panen masih ada jadwalnya, belum rutin setiap hari ada. Untuk saat ini yang ada di samping saya itu panen tanggal 21 Januari 2023. Hari Sabtu besok kita sudah dibuka untuk umum untuk panen petik sendiri. Kemudian setelah itu ada greenhouse berikutnya yang lanjut langsung panen. Ke depan kami harapkan setiap saat kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, untuk setiap saat orang kesini itu ada melon yang panen. Para petani muda atau petani milenial atau yang belum menjadi petani, yang belum tertarik di dunia pertanian, saya kembali yakinkan bahwa dunia pertanian juga memiliki peluang yang luar biasa. Artinya ketika sektor pertanian dikelola dan dirawat dengan sungguh-sungguh, dengan ilmu dan metode yang terbaik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang luar biasa juga.